Kebiasaan seperti ini burung bango dekat dengan petani yang sedang mentraktor tanah atau membajak itu seperti itu. Berbeda nanti ketika ada orang membawa senapan, dia pasti lari menjauh meskipun jaraknya jauh ya, masih jauh, dia sudah tahu bahwa keberadaan orang yang membawa senapan ini akan mencelakai dirinya, maka lebih dulu akan terbang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Zain Arifin semua, pada kesempatan ini saya akan mereview tentang burung bango yang dekat dengan bapak petani yang sedang membajak. Mungkin orang lain sering atau dari channel lain sudah pernah mengadakan atau pernah menayangkan video seperti ini, tapi kali ini lengkap dengan reviewnya, tidak hanya sekedar videonya tapi dengan reviewnya. Begitu sahabat-sahabat Zen semuanya, bahwa untuk merekam burung-burung bango ini banyak mengalami kendala. Kendalanya adalah ketika burung-burung ini didekati akan terbang. Kemudian kalau burung-burung ini tahu membawa alat-alat tertentu, biasanya mereka ini takut, lalu terbang menjauhi kita. Termasuk dalam pengambilan video ini juga kami mengalami seperti itu. Namun dengan cara kami tidak putus asa, bagaimana caranya akhirnya bisa mengambil video ini dengan ya mendekati sempurna, lebih dekat. Sahabat-sahabat Zen semua, burung-burung bango ini akan dekat dengan para petani ketika petani ini sedang membajak. Nah, kita akan mengamati mengapa burung-burung ini kok bisa dekat. Tapi ketika didekati oleh orang lain selain petani atau pembajak, biasanya mereka ini akan terbang menjauh. Apalagi kalau orang yang mendekat itu membawa senjata seperti senapan, ketapel, dan lain-lain yang sifatnya membahayakan mereka, maka mereka akan menjauhi dan terbang jauh dari mereka. Nah, beruntunglah kalau kami hari ini bisa mengambil videonya seperti ini. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa klik like ya, klik like. Kemudian bagi yang belum pernah klik subscribe, silakan subscribe-nya diklik. Kemudian jangan lupa loncengnya juga diklik. Kemudian terakhir itu komen. Silakan video ini diberi komentar sehingga keberadaan sahabat Zen semua bisa diketahui dan mungkin kami bisa membalas secara khusus lewat konten ini ya. Jadi sekali lagi klik like, klik subscribe, kemudian klik lonceng biar nanti ada konfirmasi ketika saya atau kami mengunggah video berikutnya. Selamat mengikuti. Semoga Anda hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sahabat Zen yang berbahagia, saya mencoba nge-zoom ya. Nah, ini saya zoom, sedang didis atau menyelisik. Mereka ini ada kalanya juga rajin memburu makanan ya, rajin memburu makanan.
yaitu berupa binatang-binatang yang ada di lumpur ya, atau di semak-semak padi itu. Juga mereka memanfaatkan untuk didis atau menyelisik, memperbaiki bulu-bulunya atau membersihkan bulu-bulunya yang kotor. Kemudian ini saya juga shot atau saya zoom lumpur-lumpur yang sudah dibajak ya. Ini tanah yang sudah dibajak, yang sudah jadi lumpur. Biasanya nanti akan didatangi oleh burung-burung bango itu. Mereka sudah tahu pasti di situ ada makanan berupa hewan atau binatang-binatang kecil yang bisa dimakan. Kita saksikan ini. Untuk diketahui bahwa burung bango itu ketika mematuk makanannya atau mematuk binatang-binatang kecil yang ada di lumpur atau di semak-semak padi, itu caranya berbeda dengan binatang lain. Kalau burung bango ini agak nyosor ya, ketika mematuk itu agak nyosor. Nah itu kita lihat. Berbeda dengan kayak merpati atau ayam atau jago, ini kalau mematuk makanannya dari atas ke bawah. Kalau ini dari samping ya, jadi nyosor gitu. Ini mereka sudah turun lagi ke lumpur-lumpur. Mungkin sudah tahu bahwa di lumpur-lumpur itu sudah muncul binatang-binatang kecil dari dalam lumpur ke permukaan. Ini mereka sudah saling nyosor ya. Jadi setengah nyosor itu ya. Ketika mematuk makanannya setengah nyosor. Berbeda dengan burung-burung unggas. Berbeda dengan unggas atau burung lain kayak merpati, kemudian ayam. Ini sungguh berbeda. Dan mereka ini selalu berkelompok. Minimal kelompoknya dua burung bango. Bahkan ada yang soliter ya, hanya sendirian tanpa ada temannya. Nah di sini tidak bisa ditentukan apakah ini berpasang-pasangan atau tidak bisa ditentukan, sebab mereka ini semuanya sibuk mencari makan sendiri-sendiri. Dan biasanya di sawah ini penuh satu hari, jadi seharian penuh tidak kemana-mana. Hanya nanti ketika sudah sore pulang ke kandang masing-masing atau pulang ke sarang masing-masing. Saya sendiri ini nggak tahu sarangnya di mana, nggak tahu ini. Nah ini sepasang, tapi nggak tahu ini apa merupakan sepasang betina dan jantan, nggak tahu. Kemudian kalau dilihat postur tubuhnya, ada yang ukurannya lebih besar, ada yang ukurannya lebih kecil. Ternyata mereka ini meskipun satu koloni atau satu kelompok, ada perbedaan. Misalnya paruhnya ya, paruhnya itu ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang kombinasi, artinya agak hitam. Kemudian dari segi kakinya sementara ini hampir, ini agak pincang, ini kakinya kayaknya cacat atau cedera ya. Ini yang sebelah kanan ya. Kemudian kalau saya amati, di sini juga ada, meskipun sama-sama bango, tapi ada yang lain. Ada yang warnanya tadi saya lihat di kamera tadi ya, ada warnanya hitam, berkombinasi hitam. Nah coba kita lihat lagi, kita saksikan ini petani yang membajak sawah sudah mulai. Nanti kayak apa, apakah
nanti burung-burung bango ini akan mendekat atau malah menjauh. Ini mereka tadi terbang ke sawah sebelah, karena di sawah sebelahnya lagi ini sedang ditraktor ya. Ini mereka sedang mencari makan di sebelah, tanah sebelah. Ini ada 2 traktor ya, yaitu di tempat yang berbeda. Kemudian kalau sahabat Zen semua mendengarkan, itu ada suara seperti suara generator. Nah, itu adalah suara traktor yang digunakan oleh petani yang membajak. Ini sepasang, tapi saya nggak tahu ini apakah betina dan jantan yang berpasangan atau enggak. Yang satu sedang mengalami rontok bulu ya, di leher itu. Bulu di lehernya tidak rapi, sedangkan satunya rapi tadi. Kalau jenis burung-burungan, biasanya pada masa-masa tertentu itu mengalami rontok bulu. Saya biasa di merpati, biasanya merpati itu setiap berapa bulan sekali, antara 5 bulanan itu ya, atau 3 bulan kalau nggak salah. Itu biasanya nanti bulu sayapnya rontok, urut dari urutan nomor 10 sampai dari urutan nomor 1 sampai ke urutan nomor 10 ya. Itu nanti rontok. Setelah tumbuh, jadi begitu rontok nanti tumbuh. Nanti setelah tumbuh panjang, urut bulu sayap berikutnya yang lain rontok. Saya kira di burung ini juga, hanya saya nggak pernah melihat pastinya, tapi saya lihat tadi ada yang lehernya rontok bulunya ya. Nah, ini mereka mendekat ketika yang membajak sawah itu lewat, menjauh, dia akan segera menyerbu bekas-bekas yang tadi dibajak. Ada kalanya dia juga nekat ya, nggak jauh-jauh. Tapi memang pembajak juga tidak memikirkan mereka, tidak memperhatikan mereka, jadi dibiarkan saja. Maka burung-burung ini sudah artinya sudah memperhatikan. Kalau dengan petani yang sedang mentraktor sawahnya, mereka ini tidak akan takut, bahkan lebih dekat ini. Karena tahu bahwa di setiap bekas-bekas tanah yang dibajak pasti ada binatang-binatang kecil yang merupakan makanannya. Ada kalanya ikan pun meskipun ukurannya besar, yang penting mulutnya itu masih muat ya dimakan. Burung-burung bango ini meskipun kelihatannya itu paruhnya kecil ya, tapi kalau untuk makanan yang lebih besar itu muat. Misalnya ikan yang agak besar, yang melebihi ukuran mulutnya, itu masih muat karena nanti mulutnya juga akan mengembang. Nah, ini bermain-main ya dengan para petani. Dengan petani ya, artinya dengan pembajak itu dia mendekat, menjauh, mendekat, menjauh. Nah, ini kalau dilihat di kamera ada yang warnanya kecoklatan tadi ya. Itu nggak ada temannya, tapi masuk di koloni ini. Tapi ketika teman yang warnanya putih, bango-bango putih ini terbang, dia nggak terbang sendirian. Kayaknya merasa bukan kelompoknya. Ini ada satu sendirian, kemudian temannya menyusul. Kebiasaan seperti ini burung bango dekat dengan petani yang sedang mentraktor tanah atau membajak, itu seperti itu. Berbeda nanti ketika ada orang membawa senapan, dia pasti lari menjauh meskipun jaraknya
jauh ya, masih jauh, dia sudah tahu bahwa keberadaan orang yang membawa senapan ini akan mencelakai dirinya, maka lebih dulu akan terbang. Nah, ini kita lihat dari jarak jauh karena mereka itu menjauh dari petani yang sedang mentraktor. Ini sepasang tapi nggak tahu apa ini berpasangan ya. Kalau kita amati, burung bango ini kebanyakan memakan ikan-ikan kecil. Tapi kalau tidak ada, serangga pun dimakan. Kalau tidak ada, serangga pun dimakan. Kemudian sesekali burung-burung ini akan memakan daun-daun seperti daun padi yang masih muda atau rumput-rumput yang masih muda. Mungkin hanya untuk selingan saja supaya pencernaannya lebih bagus. Rasanya menyenangkan sekali. Sebentar terbang, sebentar mendekat, ya. Kadang-kadang kameranya juga bingung mau mengarah ke yang mana karena semuanya terbang bersamaan. Ini jaraknya cukup dekat antara saya dengan pembajak itu antara 30 meteran. Ini termasuk jarak yang dekat. Nanti kapan-kapan akan saya cari burung-burung bango yang ada di sawah dan akan saya rekam lebih dekat lagi sehingga saya bisa mengambil gambar lebih dekat. Hanya sedang cari strateginya bagaimana. Apakah nanti saya harus membawa makanan sehingga burung ini akan tertarik dan tidak takut dengan saya. Sebab dengan kamera pun ada kalanya burung bango itu atau burung lain yang sementara yang sering saya lihat burung lain ya, kayak merpati itu ketika diambil gambarnya juga merasa seperti ada gelombang elektromagnetik yang dirasakan lewat matanya kayaknya itu. Nah, ini burung bango ini saya nggak tahu nanti ya, karena ini jaraknya juga antara 50 meteran, lebih dekat nih, 30-an nih, 30 meter ini dari tempat sawah yang sedang dibajak. Dibandingkan dengan video sebelumnya yang agak jauh, karena dulu ketika saya mengambil gambar saya bersepatu sehingga nggak mungkin saya turun ke sawah yang berlumpur ini. Nah, ini saya berusaha mendekat dan saya tidak bersepatu sehingga bisa lebih leluasa melangkah ke petak-petak sawah ini lewat pematang. Ada kalanya juga harus menginjak lumpur. Ini suka dukanya membuat video burung seperti ini. Ada informasi bahwa burung ini tempatnya atau sarangnya itu ada di Kota Tegal tapi daerah sebelah utara di Jalingkut Jalan Lingkar Utara itu di Muara Reja katanya. Tapi memang kalau sore hari burung-burung ini akan menuju ke barat laut ya, ke barat laut arahnya, mungkin di situ. Jadi benar juga kalau memang ada di situ. Hanya saya belum punya kesempatan untuk ke sana. Kadang-kadang saya harus membuat gambar sendiri dan mengedit sendiri karena saya tidak punya teman.
Nanti kalau dari video-video ini sudah menghasilkan uang banyak, barangkali saya bisa mencari teman nanti ya. Doakan sahabat Zen semua, biar nanti penontonnya banyak sehingga saya bisa menampilkan video-video yang lebih bagus. Bisa juga dengan 2 kamera. Ini masih 1 kamera. Kita lihat itu, ada burung bango yang nekat ya, tadi hampir ketabrak traktor. Tapi sebenarnya mereka ini nggak nekat sih, karena memang mereka biasa dekat dengan petani yang sedang mentraktor atau membajak. Buktinya itu kita lihat ya, mereka terbang juga nggak jauh-jauh, masih dekat itu, karena tahu petani yang sedang membajak sawahnya ini tidak akan mengganggu mereka, apalagi menangkap mereka itu tidak akan terjadi menurut mereka. Dan mereka juga licik ini, ketika nanti kira-kira membahayakan dirinya, dia juga akan terbang. Jadi meskipun kelihatannya jinak, dia itu selalu waspada. Ini memang karakter dari burung bango. Burung-burung ini kayaknya seperti nggak pernah merasakan kenyang, karena seharian seperti ini, mencari makan terus, tidak berhenti, bahkan sampai sore pun dia berada di sawah. Nanti kalau ini sudah selesai, kira-kira tidak ada makanannya, mereka akan pindah ke tempat lain yang masih ada makanan. Burung bango ini bisa terbang sampai berkilo-kilometer. Kalau hanya ratusan meter, kecil tuh ya, itu bisa terbang berkilo-kilo. Mungkin dari tempatnya dia berada atau dari sarangnya itu masih jauh lagi. Terbangnya tinggi, kemudian berkelompok. Kalau melihat badannya, burung bango ini saya pernah menangkap ya. Pernah menangkap dulu, bukan sekarang. Dulu sebelum saya suka membuat video-video burung atau yang lain itu, pernah menangkap. Dagingnya itu sedikit, karena mereka ini selalu terbang tinggi dengan jarak yang jauh, sehingga secara alami badannya itu menyesuaikan, ringan sekali, kemudian lemaknya juga tidak banyak. Meskipun kelihatannya besar, tapi sebenarnya badannya itu kecil, kakinya panjang, paruhnya juga panjang. Itu secara alami memang sudah begitu ya, karena biar bisa menembus makanan yang agak dalam sedikit. Ini kebetulan tidak ada airnya. Ketika tanah yang ada makanannya itu ada airnya, dia akan menceburkan diri ke air. Kemudian ketika mematuk, kepalanya bahkan masuk ke dalam air. Sahabat-sahabat Zen semua, kita sudah beberapa menit mengikuti burung-burung bango yang sedang mencari makan, mengikuti petani yang sedang membajak sawah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sobat-sobat atau sahabat Zen semua.
tidak hanya menghibur, tapi bisa memberi pengetahuan. Mungkin bisa lewat narasi ini, bisa juga mengamati langsung dari video ini. Prinsip kita, semoga hari ini sahabat-sahabat Zen semua lebih baik daripada hari kemarin. Artinya kita selalu menambah, entah itu kesehatan makin sehat, itu pengetahuan semakin bertambah, pola pikir semakin berubah, semakin cerdas, kemudian kalau beraktivitas semakin aktivitasnya bertambah. Begitu juga dengan rezeki, mudah-mudahan rezekinya semakin tambah. Maka prinsipnya adalah semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable.